Bab 3. Getaran di balik Allahu Ahad. Setelah melewati pintu Qul, kita memasuki inti yang memancarkan cahaya tanpa bayangan, Allahu Ahad. Banyak yang mengira ini hanya pernyataan tauhid, namun para arif memahami bahwa di dalamnya tersembunyi gelombang yang dapat menghapus seluruh bentuk dari pandangan batin. Kata Allahu adalah panggilan kepada sumber segala sumber, namun kata Ahad membawanya ke tingkat yang tidak terjangkau oleh hitungan maupun perbandingan. Ahad bukan sekadar satu seperti dalam hitungan, tetapi kesendirian mutlak, keberadaan yang tidak bergantung pada apapun, dan tidak ada yang dapat berdiri sejajar dengannya. Ia bukan angka, ia adalah keabadian yang tak terpecah. Bayangkan dirimu berdiri di tepi samudera malam, angin membawa aroma yang tidak pernah kau kenali, dan langit terbentang tanpa bintang. Lalu dari dalam dada terdengar getaran, Allahu Ahad. Di saat itu, kau bukan lagi seorang manusia kecil di bumi, tetapi seperti titik kesadaran yang menyaksikan seluruh alam menghilang dalam keheningan. Itulah daya dari Ahad. Ia meniadakan semua yang lain, termasuk dirimu sendiri, sampai yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal yang tak bernama selain Allah. Tidak heran jika para ahli hakikat mengatakan bahwa menyentuh makna Ahad berarti merasakan sejenak mati sebelum mati. Ada kisah yang beredar di kalangan para sufi tentang seorang hamba yang menghabiskan malamnya dengan mengulang Allahu Ahad dalam keheningan. Setelah puluhan tahun, ia mengatakan bahwa ayat itu telah menghapus dirinya dari dirinya. Yang tersisa hanyalah seperti cermin kosong yang memantulkan cahaya tanpa menahannya. Dalam keadaan itu, ia mengaku tak lagi melihat perbedaan antara waktu subuh dan senja, antara dunia ini dan dunia yang tak terlihat. Semua menjadi satu dalam samudera kehadirannya. Dan yang mengherankan, ia tidak pernah menganggap hal itu sebagai keistimewaan, karena ia tahu, semua ini hanyalah efek dari satu kalimat yang sempurna. Di balik kata Ahad juga tersimpan rahasia yang membuat jin, malaikat, dan manusia tunduk. Ahad adalah penghapus segala klaim. Ia menghancurkan semua konsep tentang dua, tiga, atau bahkan satu dalam hitungan. Ia melampaui segala bentuk pengukuran karena di hadapannya tidak ada lagi ruang dan waktu. Ini sebabnya, dalam sebagian ajaran tarekat, Ahad hanya diajarkan secara langsung oleh guru kepada murid yang telah siap. Sebab ketika engkau benar-benar meresapinya, engkau akan kehilangan pegangan pada segala hal yang selama ini kau kira nyata. Dan mungkin inilah alasan mengapa Allahu Ahad terasa seperti gema yang tidak pernah habis. Setiap kali diucapkan, ia memanggilmu lebih dalam, mengajakmu meninggalkan satu lapisan realitas demi lapisan berikutnya. Sampai pada akhirnya, tidak ada lagi yang kau temukan di dalam maupun di luar dirimu, selain Dia yang tak pernah meninggalkanmu sejak awal. Dan ketika sampai di titik itu, engkau akan sadar bahwa rahasia ini tidak untuk diakhiri, melainkan untuk dijalani selamanya. Puncak ilmu laduni, hancurnya diri, hadirnya Allah. Di titik tertinggi perjalanan spiritual, ilmu laduni bukan lagi sekadar informasi batin, melainkan cahaya kehadiran Allah yang merasuk ke dalam seluruh keberadaan seorang hamba. Ia bukan lagi ilham yang datang dan pergi, tapi menjadi keadaan ruhani yang menetap. Namun untuk mencapai puncak ini, seseorang harus menempuh jalan yang paling menakutkan. Kehancuran total atas ego dan identitas diri. Disinilah seseorang tidak lagi mempertahankan kepintaran, kehormatan, atau bahkan nama dirinya sendiri. Ia lebur dalam kemahaan Allah, dan dari kehancuran itulah ilmu laduni mencapai bentuk tertingginya. Bukan sebagai ilmu, tapi sebagai pancaran Allah itu sendiri dalam hati manusia. Hancurnya diri bukan berarti tidak lagi punya keinginan atau pikiran. Tetapi setiap keinginan kini hanya satu, ridha Allah. Setiap pikiran kini hanya satu pusatnya, wajah Allah. Orang yang sampai pada makam ini tidak lagi mengatakan aku tahu, tapi Allah menunjukkan. Ia tidak menyandarkan pemahaman pada hafalan, tetapi pada kehadiran batin yang tajam, karena jiwanya bersih dari kepentingan diri. Dalam kondisi ini, seseorang bisa mengucapkan hikmah yang tidak pernah ia rencanakan. Ia bisa menjawab pertanyaan ruhani
dengan kebijaksanaan yang tak pernah ia pelajari. Karena sesungguhnya bukan dirinya yang bicara, tetapi Allah yang menggerakkan lidahnya. Ilmu laduni pada makam ini telah menembus dimensi waktu dan ruang. Seorang hamba bisa merasakan makna dari kejadian sebelum ia mengalaminya. Ia bisa mengerti bahasa keadaan tanpa harus dijelaskan oleh kata. Namun semua itu tidak membuatnya merasa tinggi. Justru sebaliknya, semakin ia mengetahui, semakin ia merasa tidak ada. Ia tidak ingin dikenal sebagai ahli hikmah, tidak ingin disebut mursyid atau wali. Ia memilih untuk menjadi hamba yang tersembunyi, seperti akar di dalam tanah yang tidak terlihat, tapi menumbuhkan pohon kebijaksanaan bagi manusia yang berlindung di bawahnya. Namun proses kehancuran diri ini bukan perkara mudah. Ia menyakitkan, mengiris rasa, dan mengguncangkan kenyamanan. Allah akan mencabut satu demi satu apa yang selama ini kita banggakan. Kehormatan, harta, cinta dunia, bahkan rasa mampu beribadah. Orang yang belum siap akan merasa seolah ditinggalkan oleh Allah, padahal sejatinya ia sedang dibersihkan. Inilah fase yang membuat banyak orang mundur dari perjalanan ruhani, karena tidak tahan menghadapi gelapnya fase fana sebelum cahaya tajalli turun. Tapi bagi yang sabar dan terus bertahan dalam cinta, Allah akan hadir, bukan dalam bentuk, tapi dalam rasa yang tak bisa dijelaskan. Ketika diri telah hancur dan jiwa telah tunduk sepenuhnya, maka Allah menghadirkan dirinya dalam segala hal. Bukan dalam wujud, tapi dalam kesadaran. Setiap daun yang gugur menjadi pelajaran. Setiap deru angin membawa makna. Setiap wajah manusia terlihat sebagai cermin dari kasih Allah. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi memandang dunia dengan mata daging, tetapi dengan mata ruh. Ia tidak lagi menilai dari zahir, tapi menimbang dengan rasa batin yang ditajamkan oleh Allah. Dan dari titik inilah, ilmu laduni mengalir tiada henti, menjadi sumber hikmah, cahaya, dan petunjuk bagi dirinya dan sekitarnya. Namun yang paling indah dari makam ini adalah, orang itu tidak pernah menyadari dirinya telah mencapai puncak. Ia justru merasa selalu di bawah. Ia menangis bukan karena jauh dari Allah, tapi karena terlalu dekat dan merasa tak layak. Ia terus merendah, terus berlindung dalam doa-doa yang lirih, terus menyembunyikan apa yang Allah karuniakan. Karena ia tahu, ilmu ini bukan miliknya. Ilmu ini adalah titipan, dan titipan itu hanya diberikan kepada mereka yang tidak ingin memilikinya. Sahabatku, jalan menuju ilmu laduni bukanlah jalan yang ramah bagi ego. Ia bukan jalan populer, bukan pula jalan gemerlap. Tapi siapapun yang bersungguh-sungguh menapakinya akan sampai pada titik di mana dirinya bukan lagi dirinya, melainkan cermin dari kehendak Allah. Maka pertanyaannya kini, beranikah engkau melepaskan semua yang kau anggap milikmu, nama, kehormatan, pemahaman, bahkan dirimu sendiri, hanya untuk satu hal, menjadi bejana bagi cahayanya? Karena ilmu laduni tidak diberikan kepada mereka yang cerdas, tapi kepada mereka yang rela hancur, agar Allah bisa membangunnya kembali dengan tangannya sendiri. Ciri-ciri kelelahan mental yang sering kita abaikan, yang pertama, cemas dan stres yang berkepanjangan, yang kedua, sulit berkonsentrasi, yang ketiga, kesulitan tidur, yang keempat, mudah emosi, yang kelima, sering melamun, yang keenam, terdorong melakukan hal buruk seperti kecanduan alkohol, obat-obatan terlarang, maupun pornografi, yang ketujuh, mati rasa atau kehilangan minat untuk melakukan sesuatu bahkan yang kita sukai, yang kedelapan, mudah lelah bahkan saat melakukan aktivitas yang sebenarnya tidak berat dan tidak membaik meskipun sudah beristirahat. Yang kesembilan, kehilangan semangat untuk melakukan sesuatu hingga kesulitan beraktivitas tempat kerja, sekolah, atau yang lain.